underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kejaksaan Tinggi Banten menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Iya, ini kemarin kalau kita baca itu juga ya kita bahasa Jawanya itu ternyuh ya. Ya. Ini terjadi kan istilahnya yang terang itu kan ini korupsi 450 juta sekian rupiah ya. Betul. Itu dana untuk olahraga ya. Jadi masing-masing kabupaten atau masing-masing pemerintah daerah itu kan ada yang namanya KONI, ya Komite Olimpiade Nasional Indonesia ya. Nah itu kan yang ngurusi olahraga. Tujuannya supaya olahraga di daerah setempat itu menjadi makin populer, makin banyak prestasi. Ya oleh sebab itu oleh pemerintah kan ada dana hibah dari pemerintah dengan anggaran belanja negara itu memberikan dana agar bisa pengembangan prestasi olahraga di masing-masing daerah. Nah ini yang di Banten tadi itu yang menurut koran tadi itu ya memang ternyata ada dana yang ditilep 450 juta kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kan terus terang kan kita tuh mikir aduh ya kenapa ya korupsi di Indonesia ini di tanah air kita yang tercinta ini kok sampai kemana-mana ya. Ya sampai ini untuk olahraga aja juga dikorupsi. Ya, pantesan olahraga di Indonesia nggak maju-maju ya. Yang maju badminton. Tapi kejuaraan dunia kemarin finalis itu yang di Hangzhou itu ternyata tidak bawa satu piala pun, tidak ada yang juara. Dan dikatakan bahwa prestasi badminton di Indonesia sekarang lagi menjadi tren turun. Jangan-jangan besok nggak ada yang dibanggakan lagi. Ya, badminton yang hebat seperti itu sekarang turun. Lah apa gara-gara termasuk dana-dana yang dikorupsi ini ya. Ya dan kita sangat jarang ya mendengar prestasi olahraga di Indonesia yang hebat. Padahal penduduk kita itu kan 250 juta. Masa sih nggak dapat pemain-pemain yang hebat untuk olahraga? Ya belum aja sekarang karena ini PSSI ketuanya baru Erick Thohir ya. Itu kelihatan mulai luar biasa. Dan memang betul ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir ini betul ya. Mafia bola itu mulai dibersihin ya, mulai dicukur gundul semua ya. Terus gedung-gedungnya atau stadionnya itu dibikin baik ya. Mendatangkan pelatih yang benar, import pemain ya, pemain dinaturalisasi ya. Membentuk Liga Indonesia supaya berjalan dengan bagus ya. Dan Erick Thohir sudah mengatakan bahwa tidak ada korupsi di dalam PSSI. Nah itu kan tekad yang kuat. Nah ini sekarang kalau ada berita yang di Banten tadi itu KONI-nya sana malah korupsi ya 450 juta buat apa gitu kan? Harusnya untuk pembinaan. Ini malah dikorupsi. Ini kan jadi repot ya. Lah sekarang itu kan sudah diusut nih ya. Sudah diusut-usut ketahuan lah diperiksa oh ini ada korupsi ini. Ya yang paling seru itu pada saat ini dari situasinya ini adalah dijadikan prosesnya sebagai penyelidikan itu maka sang oknum tadi itu mengembalikan uang. Dalam semalam tuh bisa kembali itu duitnya ya. Seperti lampu Aladin aja. Seperti penggandaan duit ya. Kembali duitnya 450 juta. Nah dengan dikembalikan uang ini penyelidikannya terus di stop karena dengan alasan kerugian negara sudah tidak ada. Dan itu memang ada edaran dari pejabat yang berwenang ya kalau nggak salah itu dari Menkumham atau apa ya, bahwa setiap ada kejadian yang bersifat korupsi, kalau sedang dalam taraf penyelidikan, itu kan taraf awal ya, dan ternyata uang kerugian itu bisa dikembalikan, maka pemeriksaan selanjutnya bisa dihentikan. Artinya dihentikan itu sudah nggak diperiksa lagi.
ya pokoknya udah kembali duitnya, ya udah lu bebas sebagai manusia biasa. Nah, gitu kan. Lah ini kan gimana ini kalau ada aturan yang kayak begini itu, ya siapa aja ya berlomba-lomba korupsi. Ya, asal dia siap-siap tahu bahwa dia sedang dalam penyelidikan, uangnya dikembaliin. Betul. Karena yang nangkep itu nggak bisa nerusin. Betul. Kalau dia nerusin, dia nyalain hukum. Ya, jadi berarti peraturan itu melindungi pencoleng. Ya kan? Pencoleng tinggal cari satu teman yang ada di kantor kejaksaan atau kepolisian. Kalau ada yang lapor, kalau ada surat perintah mulai penyelidikan, kasih tahu. Ya, langsung uangnya dikembaliin. Ya, itu kejadian kalau nggak salah tahunnya udah 5-6 tahun yang lalu itu. Ya, jadi uangnya udah dipakai kan. Dan biasanya kalau dapat duit banyak itu kan yang dilakukan kan kawin lagi itu. Cari istri kedua gitu kan. Nah, ini gimana? Ya, jadi mestinya peraturan inilah yang harus dibikin benar. Kalau memang Indonesia mempunyai tekad untuk memberantas korupsi, mestinya nanti setelah pemerintahan ganti, ya, ini kan tugasnya dari legislatif ini. Betul. Ya, nanti kalau anggota yang terhormat DPR ini sudah pada ganti atau ada yang diteruskan juga ya. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini menjadi pijakan pertama, tindakan pertama untuk diganti. Kalau pemberantasan korupsi menjadi utama, maka semua aturan-aturan yang mengebiri anti korupsi tadi itu harus cepat-cepat diganti. Ya, agar supaya pencoleng-pencoleng tadi itu yang merugikan rakyat jangan berlindung di balik selembar surat keputusan. Agar supaya cita-cita Indonesia Emas nanti tahun 2045 betul-betul bisa tercapai, nggak cuman menjadi slogan saja. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.